Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Wisnu Randi dalam ruang belajar seni budaya. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan pada modul kedua untuk materi seni rupa kelas 11 SMA, SMK sederajat. Materi kali ini adalah seni rupa, seni grafis, dan DKV atau desain komunikasi visual. Baik, kita lanjut pada pembahasan. Seni grafis adalah seni dua dimensi yang diciptakan melalui teknik cetak. Nah, misalnya cetak sablon, silk screen ya. Cetak sablon itu dalam bahasa lain itu silk screen, cetak tinggi atau seperti stempel, cetak datar atau biasa disebut juga litografi. Dan banyak juga yang lainnya. Lalu esensi seni grafis adalah membuat cetakan yang dapat digunakan untuk mentransfer gambar dari cetakan ke media karya, misalnya kertas, bisa juga kayu, begitu, dan media-media yang lainnya. Tapi kebanyakan media kertas ya. Secara etimologi, grafis berasal dari bahasa Yunani yaitu graphein, yang berarti menulis atau menggambar. Ini berdasarkan catatan dari Susanto tahun 2002 halaman 47. Grafis dalam bahasa Inggris adalah graph atau grafik, yang berarti membuat tulisan, lukisan dengan cara ditoreh atau digores begitu. Kata grafis mungkin terdengar seperti istilah menggambar atau gambar pada desain grafis, namun grafis yang dimaksud di sini adalah seni mencetak manual tanpa mesin cetak. Meskipun mesin cetak adalah teknologi yang lebih canggih saat ini, cetak grafis manual masih terus digunakan. Masih banyak seniman-seniman yang menggunakannya ya. Alasannya bisa jadi murni karena pilihan estetis seorang seniman dalam memilih teknik dan media. Bisa juga karena metode cetak grafis manual memang lebih efisien dibandingkan dengan mesin cetak. Mengingat mesin cetak hanya efektif digunakan dalam produksi yang skala yang sangat besar begitu, seperti kelas-kelas industri begitu. Nah, terdapat dua pendapat mengenai berawalnya seni grafis ini ya di dunia. Yang pertama, menurut pada penemuan seni cetak grafis tertua yang ditemukan di timur dunia, tepatnya di negeri Tiongkok. Di negara tersebut, seni grafis digunakan untuk menggandakan tulisan-tulisan yang beraroma religius begitu. Nah, naskah-naskah keagamaan tersebut ditata atau diukir di atas kayu, di atas bidang kayu, kemudian dicetak di atas kertas. Nah, Cina telah menemukan kertas dan memproduksinya secara massal sejak tahun 105 di bawah kekuasaan dinasti Yi. Penemuan kertas adalah kunci dari pesatnya perkembangan seni ini. Karya-karya seni grafis dengan media cukilan kayu juga dapat banyak ditemukan di negara-negara timur lain seperti Jepang dan Korea. Bangsa Romawi juga telah mengenal teknik ini yang digunakan untuk menghias jubah-jubah dengan cetak stempel, namun perkembangannya terhitung stagnan. Teknik cetak grafis ini kurang berkembang di barat karena bangsa Eropa pada masa itu belum mengenal kertas. Teknik grafis baru dikembangkan dan berkembang di Eropa pada abad ke-13 dengan ditemukannya mesin cetak oleh Gutenberg dan didirikannya pabrik kertas pertama di Italia. Lalu pendapat kedua mengenai seni grafis telah muncul sejak dari zaman purba dengan ditemukannya cap tangan di gua-gua prasejarah, termasuk di Sulawesi ya, itu ada. Meskipun begitu belum menggunakan teknik cetak mutakhir, namun esensi seni grafis tetap ada, yaitu mentransfer gambar dari cetakan yang berupa tangan begitu. Itu berdasarkan catatan sejarah. Nah, seni grafis di Indonesia awalnya merupakan media alternatif selain melukis dan mematung bagi para seniman murni. Seni grafis baru muncul di Indonesia pada tahun 1950-an. Kemudian, teknik cetak grafis juga mulai banyak digunakan dalam seni terapan untuk membuat poster-poster perjuangan. Lalu tokoh penting seni grafis di Indonesia adalah salah satunya Suromo, lalu Abdul Salam dari Yogyakarta, kemudian juga ada Baharudin Marasutan dari Jakarta dan Mokhtar Apin dari Bandung. Berikut
saya sampaikan jenis-jenis seni grafis. Yang pertama, cetakan tinggi atau relief. Nah, cetakan tinggi adalah kegiatan perbanyakan gambar melalui alat-alat cetak, penggandaan ya, melalui alat cetak yang terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang menonjol seperti relief, area yang akan mencetak gambar, dan disebut juga bagian acuan atau plat. Yang kedua, bagian non-image, yaitu area lebih rendah yang sengaja dicukil agar tidak menerima tinta atau cat. Lalu cetak tinggi, menurut Rohmat pada bukunya tahun 1997 halaman 40, adalah teknik cetak dengan klise yang permukaannya tinggi rendah. Bagian permukaan yang tinggi adalah tempat meletakkannya pigmen warna yang merupakan penghasil gambar. Intinya, cetak tinggi membuat cetakan seperti stempel, yaitu membuat relief dengan cara mencukil bahan, biasanya juga kayu atau karet, agar dapat mencetak gambar yang diinginkan, karena dulunya bahan yang sering digunakan adalah kayu. Terkadang teknik ini juga disebut dengan cetak woodcut gitu. Lalu sekarang bahan karet atau lino menjadi alternatif yang populer juga karena bahannya yang lunak, sehingga relatif lebih mudah untuk dicukil. Jenis yang kedua adalah cetak datar atau litografi. Cetak datar melibatkan proses kimia yang akan membuat sebagian permukaan datar dapat menolak tinta. Litografi adalah teknik yang digunakan untuk melakukan teknik ini. Lalu litografi merupakan teknik yang ditemukan oleh Alois Schneefelder pada tahun 1798. Teknik ini didasarkan pada tolakan kimia minyak terhadap air. Teknik ini juga menggunakan batu litograf atau limestone sebagai media gambar yang ingin dicetak menggunakan tinta atau alat gambar berbasis minyak. Setelah gambar yang ingin dicetak selesai digambar di atas batu litograf, batu tersebut akan dilapisi oleh beberapa cairan kimia seperti gam arabik, asam nitrat atau asam fosfat, sehingga terjadi reaksi kimia yang akan membuat area yang telah digambar menerima tinta litograf. Lalu setelah proses kimia batu terjadi, maka tinta litograf dapat diasupkan pada permukaan batu. Tinta hanya akan melekat pada partikel tinta berminyak yang telah digambar dan ditolak di bagian lain, begitu. Kemudian kertas ditekan oleh alat pres batu litograf dan akan mentransfer gambar ke kertas. Begitu prosesnya. Bagian yang ketiga adalah cetak dalam. Cetak dalam adalah kebalikan dari cetak tinggi, di mana pada teknik ini justru bagian yang lebih rendah yang akan menghasilkan gambar. Lalu bagaimana cara bagian permukaan yang dalam dapat mencetak gambar? Nah, pertama, cetak dalam dibuat dengan menggunakan bahan cetak dari aluminium atau kuningan yang permukaannya ditoreh hingga menghasilkan goresan dalam. Lalu tinta akan dibalurkan pada seluruh permukaan cetakan yang telah ditoreh dalam. Kemudian biasanya permukaan akan lap dan hanya menyisakan tinta yang berada di bagian dalam permukaan. Setelah itu, kertas yang sedikit dibasahi akan dipres atau ditempelkan pada permukaan cetakan, kemudian tinta akan berpindah pada kertas. Ibarat kalau kita stempel ya, seperti itu. Berikutnya, jenis cetakan tembus atau saring. Ini teknik sablon ya. Biasa disebut juga seal screen atau kain berpori yang sangat halus akan digunakan sebagai media cetak. Seal screen dilapisi oleh pelapis kimia sablon yang akan menutupi pori-porinya. Setelah itu, transfer paper yang memuat gambar yang ingin dicetak akan ditaruh di atas screen untuk kemudian disoroti lampu pijar yang cukup panas. Setelah disoroti selama 10 menit, maka desain gambar yang ditaruh di atas seal screen akan menempel pada lapisan emulsi sablon di seal screen. Lalu bagian tersebut kemudian dispray menggunakan air dan membuat bagian emulsi sablon yang ditempel desain gambar mengelupas, membuka kembali pori yang tertutup oleh emulsi sablon. Setelah proses di atas, cetakan siap digunakan dengan cara mengaplikasikan cat sablon di atas cetakan yang ditaruh di atas media cetak atau kertas, bisa papan, bisa kaos begitu, menggunakan rakel atau alat perata cat sablonnya. Itu jenis yang cetakan tembus atau cetakan saring gitu.
Berikutnya kita bahas tentang DKV atau desain komunikasi visual. Nah, apa desain komunikasi visual? Desain komunikasi visual adalah salah satu cabang ilmu desain yang mempelajari konsep komunikasi melalui berbagai media yang dapat berupa gambar, tatanan huruf, video, media interaktif, dan media visual lain agar gagasan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh penerima pesan. Lalu pernyataan di atas sejalan dengan pendapat Kusrianto yang mengatakan bahwa DKV adalah suatu disiplin ilmu yang bertujuan mempelajari konsep-konsep komunikasi serta ungkapan kreatif melalui berbagai media untuk menyampaikan pesan dan gagasan secara visual dengan mengelola elemen-elemen grafis yang berupa bentuk dan gambar, tatanan huruf, serta komposisi warna dan layout atau tata letak atau perwajahan. Dengan demikian, gagasan bisa diterima oleh satu orang atau kelompok yang menjadi sasaran penerima pesan. Sebelum dikenal dengan sebutan desain komunikasi visual, bidang ini disebut juga sebagai desain grafis. Berikutnya, seiring perkembangan zaman, jangkauan istilah desain grafis yang hanya berorientasi pada gambar dianggap semakin kurang relevan, menimbang semakin beragamnya media yang digunakan seperti billboard video, website, media interaktif, dan lain-lain. Istilah DKV muncul ketika desain grafis semakin intens bersentuhan dengan teknologi digital. Perkembangan teknologi yang semakin pesat mempengaruhi tumbuhnya kebutuhan desain baru yang tidak hanya diaplikasikan pada media cetak atau statis, melainkan merambah juga pada media informasi dan media interaktif digital yang membutuhkan keterampilan di bidang komunikasi visual secara umum. Desain grafis tidak hanya menyangkut unsur-unsur grafis lagi, sehingga Supriyono pada tahun 2010 dalam bukunya berpendapat bahwa istilah desain komunikasi visual dianggap lebih dapat menampung perkembangan desain grafis yang semakin luas. Desain komunikasi atau communication design merupakan subdisiplin dari desain yang menitik beratkan pada penyampaian informasi kepada publik melalui media apapun, bukan hanya media cetak. Dan DKV juga adalah saga dari desain grafis yang telah menempuh perjalanan panjang dari sekitar tahun 1400-an. Ketika seorang ilmuwan Jerman menemukan mesin cetak, Supriyono berkata kembali bahwa cikal bakal dari desain grafis tidak bisa dilepaskan dari peran Johannes Gutenberg tahun 1900 sampai 1468, yang mana beliau adalah seorang ilmuwan Jerman penemu mesin cetak. Gutenberg ini disebut sebagai bapak desain grafis, yang berarti ia adalah bapak desain komunikasi visual juga ya. Sudah jelas mengapa ia yang disandang gelar ini, karena mesin cetak menciptakan kebutuhan disiplin ilmu baru untuk mengasah kemampuan menciptakan desain grafis. Lalu apa saja yang dipelajari dan dilakukan oleh seorang desainer komunikasi visual ketika sudah turun ke industri kerja? Nah, desainer komunikasi visual kebanyakan bekerja berdasarkan kebutuhan yang diarahkan oleh klien, sehingga ia tidak bisa semaunya sendiri menentukan ukuran, media, warna, teknik, dan material. Produk atau karya DKV dapat kita jumpai di mana-mana dalam keseharian kita, seperti iklan, di media massa cetak atau elektronik, internet, poster, signboard, katalog, brosur, kartu nama, kemasan, baliho, hingga animasi dan lain-lain. Sangat banyak sekali begitu. Nah, berikutnya desain periklanan. Ini merupakan ruang lingkup dari desain komunikasi visual yang pertama. Desain periklanan atau advertising. Di sini komunikasi visual persuasif yang harus diaplikasikan. Yang kedua, desain identitas usaha atau cooperative identity, seperti logo, kop surat, brand book, hingga ke background sosial media dan identity kit. Desain marka, lingkungan, atau environment graphic. Marka lingkungan eksterior dan interior berada di mana-mana, baik itu di mall, universitas, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. Desain multimedia. Desain multimedia ini digunakan di perusahaan percetakan seperti pembuatan banner, backdrop, stiker, hingga Megatron atau billboard video ya. Berikutnya desain grafis industri. Ini jelas kemasan produk. Lalu desain grafis media, ini seperti buku, surat kabar, majalah, dan lain-lain. Biasanya hal ini dilakukan di pekerjaan penerbitan atau redaksional. Lalu cerita bergambar atau komik, ini sarana statis yang dapat memberikan narasi lebih ringan dan mudah diikuti ketimbang media cetak lain. Lalu fotografi,
industri yang besar dan banyak memiliki keterkaitan dengan bidang desain lain. Lalu videografi juga termasuk pada DKV ya. Gambar bergerak lengkap dengan audio banyak dibutuhkan dalam semua industri hari ini. Apalagi zaman era digital sekarang ya, zaman media sosial dan sebagainya. Ilustrasi, nah ini sebagai konteks tambahan dan pelengkap satu informasi. Berikutnya animasi, ini merupakan salah satu media terkomplit sebagai sarana komunikasi visual, membutuhkan dedikasi yang tinggi dan kerjasama tim dari berbagai disiplin ilmu untuk mewujudkannya. Lalu media interaktif seperti website, aplikasi mobile, game, itu merupakan kerjasama yang dibutuhkan jauh lebih kompleks lagi. Berikutnya cabang ilmu DKV. Nah, karena banyaknya ruang lingkup yang harus dijamah oleh desain komunikasi visual, maka konsentrasi yang lebih mengerucut juga diberlakukan. Pembagian konsentrasi DKV biasanya terdiri dari yang pertama desain grafis, desain multimedia, fotografi, videografi atau perfilman, dan desain permainan atau game design. Lalu fungsinya apa desain komunikasi visual itu? Fungsinya dalam perkembangan selama beberapa abad, menurut Kennedy, ini desain komunikasi visual memiliki 3 fungsi dasar. Yang pertama, sarana identifikasi. Jelas bahwa identitas perusahaan dapat menggunakan pesan dan gagasan perusahaan tersebut. Begitu juga dengan produknya, harus memiliki identitas yang mencerminkan nilai jual dan kualitas produk tersebut, sehingga produk itu mudah dikenali dan baik citranya yang akan berdampak pada angka penjualan. Konsumen akan lebih memilih membeli air mineral dengan menyebutkan merek A daripada hanya mengatakan membeli air mineral saja jika identitas produk tersebut terbentuk dengan baik. Banyak ya contohnya, kalau saya contohkan ini bukan iklan, misalkan Sarimi, padahal Sarimi itu adalah merek, tapi ketika masyarakat kita akan membeli mie dalam kemasan seperti itu, ya pasti menyebutnya Sarimi begitu. Ini menjadi sarana identifikasi jelas begitu ya. Yang kedua, sarana informasi dan instruksi, misalnya peta, diagram, simbol, infografis, dan petunjuk arah. Pesan akan dianggap berguna jika disampaikan kepada komunikan yang tepat pada kondisi yang tepat juga, dalam bentuk yang mudah dipahami jelas, kemudian dipresentasikan secara logis dan konsisten. Contohnya seperti tanda dan rambu lalu lintas, simbol telepon umum, toilet, restoran, dan lain-lain yang bersifat informatif dan komunikatif, dan mudah juga dibaca oleh orang lain dari berbagai latar belakang yang berbeda, sehingga komunikasi visual ini lebih bersifat universal begitu. Lalu fungsi yang ketiga adalah sebagai sarana presentasi dan promosi. Tujuan ini dapat kita lihat ketika para pengusaha yang menyebarkan pamflet atau poster sebagai promosi untuk memberitahukan informasi bahwa terdapat produk yang digunakan. Lalu singkat, jelas, dan padat jelas itu agar mudah diingat oleh pembaca. Umumnya untuk mencapai tujuan tersebut, maka pesan yang disampaikan harus bersifat persuasif dan menarik. Lalu bagaimana caranya untuk merancang desain komunikasi visual yang sesuai dengan fungsinya tersebut? Tentunya dengan menerapkan berbagai teori dan modul praktik yang dipelajari pada bidang studi desain komunikasi visual. Nah, apa saja sih yang dipelajari di bidang studi DKV ini? Yang pertama, ilmu desain jelas karena namanya juga desain komunikasi visual ya. Berikutnya yang kedua, seni rupa karena ini cabang ilmu yang berkaitan dengan desainnya begitu, jelas. Berikutnya ilmu komunikasi karena desain komunikasi visual ini jelas untuk sarana komunikasi tadi yang seperti yang saya sampaikan ya. Lalu manajemen dan praktik-praktik teknis keprofesian desain komunikasi visual. Beberapa dasar DKV yang akan dipelajari adalah nirmana 2 dimensi, terkadang juga disebut ini serupa dasar 2 dimensi ya. Lalu nirmana 3 dimensi, proses komunikasi, dan manajemen desain. Salah satu dasar yang akan dipelajari terlebih dahulu adalah mengenal berbagai elemen terkecil yang membentuk suatu karya desain komunikasi visual. Unsur-unsur tersebut akan dipelajari pada nirmana atau rupa dasar. Selain itu, terdapat beberapa unsur unik yang dimiliki desain komunikasi visual. Beberapa elemen tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, layout. Layout merupakan struktur pengaturan yang mengayomi suatu tampilan informasi seperti pada buku, majalah, website, dan media lainnya. Smith pada tahun 1985 dalam Sutopo tahun 2002 mengatakan bahwa proses
Membuat layout berarti merangkaikan unsur rupa menjadi susunan yang baik, sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Berikutnya, tipografi atau tatanan huruf yang dirancang agar proses komunikasi dalam bentuk teks tersampaikan dengan baik melalui keterbacaan yang baik dan estetika yang apik. Sehingga seperti apa yang diungkapkan oleh Frank Jeffkins pada tahun 1997, bahwa tipografi yang baik mengarah pada keterbacaan dan kemenarikan. Desain huruf tertentu dapat menciptakan gaya dan karakteristik yang sesuai untuk subjek iklan. Berikutnya, ilustrasi. Ilustrasi dibagi menjadi dua, yaitu ilustrasi yang dihasilkan dengan tangan atau gambar dan ilustrasi yang dihasilkan oleh kamera atau fotografi. Terkadang ahli lain memecah unsur ini menjadi dua, yaitu ilustrasi dan fotografi. Berikutnya, simbolisme atau semiotik, yang berarti menyatakan sesuatu secara tidak langsung melalui suatu hal yang lain dapat mewakilinya. Contohnya, logo perusahaan yang berbentuk grafis atau lambang negara. Lalu warna. Warna adalah elemen yang penting yang berdampak besar pada suatu desain. Pemilihan warna yang harmonis akan menghasilkan kesan tertentu dan tampak indah. Berikutnya, suara adalah elemen yang mendukung yang dapat digunakan untuk lebih menghidupkan suasana, terutama pada gambar bergerak dan media interaktif seperti video ya. Oke, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya Wisnu Wirandi. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.